Berpura-pura mati ya? Dia tidak mungkin benar-benar mati kan? Menakuti kakekmu seperti itu kau mencari mati. Kau menakuti kakek setengah mati, Yi Qingshu. Meskipun masa hukumanmu telah berakhir, apakah kau bisa keluar dari penjara bawah tanah ini hidup-hidup malam ini? Sepenuhnya bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Di mana tempat ini? Penjara bawah tanah. Dibebaskan setelah selesai hukuman. Bukankah aku sedang bekerja lembur di perusahaan? Kau tidak bisa pergi. Seseorang ingin menemuimu. Ini bukan mimpi, ini nyata. Aku benar-benar sang pewaris. Hanya seorang pewaris terguling itu saja. Dengan keadaanmu yang sekarang, kau serendah semut. Kau berani memukul sang pewaris. Berhenti. Nona Situ Shuang Putri dari kediaman menteri tiba. Lupakan semua itu, menyelamatkan nyawaku adalah prioritas saat ini. Kak Kecing, Jo. Hari ini adalah hari pembebasanmu. Aku datang khusus untuk menjemputmu. Situ Shuang Putri Menteri. Menjemputku. Wanita ini pembawa masalah. Baiklah. 5 tahun telah berlalu. Kau tidak pernah sekalipun menjengukku. Datang malam ini. Tidak mungkin sesederhana menjemputku saja kan? Kak Kecing, Jo, mengingat kita adalah kekasih masa kecil. Katakan saja padaku, pedang Jinghong dari kediaman Pangeran Yu milikmu. Di mana tepatnya itu disembunyikan? Aku tidak tahu. Katakan saja padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Cepat katakan padaku. Pedang Jinghong. Di mana tepatnya itu? Teman masa kecil. Sahabat yang polos. Kau menyebut ini teman masa kecil, kau ingin membunuhku kapan saja. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana tepatnya pedang Jinghong? Maaf soal itu. Nafsu makanku buruk. Aku balas kebaikan, bukan paksaan. Mencari mati. Serang dia. Dia kehilangan tenaga dalam bertahwa, lalu tak lama lagi mati. Tangkap dia. Menghadapi beberapa dari kalian, apa bedanya jika aku tidak punya tenaga dalam? Yi Qingzhou memang sesombong 5 tahun yang lalu. Jika bukan karena ingin mendapatkan pedang Jinghong, melihatmu sesaat saja lebih lama akan membuatku muak. Ayo. Aku tidak menyadari. Bentuk tubuhmu cukup bagus. Tapi sayang sekali, kau hanya bisa menjadi selirku. Bukankah dia cacat yang kehilangan semua tenaga dalam? Kenapa dia masih punya kemampuan bertarung hebat? Kau tidak tahu malu. Hanya jurus-jurus itu saja. The film was translated and narrated by M Media. Jika kau tidak bisa menang, kau menggunakan racun. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu sekarang? Setelah terkena bubuk penghilang jiwa milikku, jika kau tidak memiliki penawarnya, kau tidak akan hidup lebih dari 6 jam. Serahkan pedang Jinghong. Atau kau mati sekarang juga. Siapa? Wu Yai Guru Yi Qingshu. Aku adalah gurunya Wu Yazi. Guru oportunis macam apa ini? Jika kau tidak ingin mati, nyahlah. Baiklah. Sungguh sebuah kemalangan karma.
Jangan bergerak. Racunmu telah disembuhkan. Jika kau tidak menyegel tenaga dalamku secara paksa 5 tahun lalu, kenapa aku dipenjara tak adil dan menderita 5 tahun? Jangan tidak tahu berterima kasih. Bagaimanapun juga aku adalah gurumu. Menyegel tenaga dalammu adalah untuk melindungimu. Kau seorang pewaris pangeran yang terguling. Terlalu banyak orang yang ingin membunuhmu. Kau orang tua. Kau membuatku hidup dalam kegelapan selama 5 tahun. Dan kau benar-benar mengklaim itu untuk melindungiku. Karena kau adalah guruku, mengapa kau tidak datang menyelamatkanku? Kau. Tidakkah kau tahu bahwa penjara jauh lebih aman daripada dunia luar? Kau. Aku gurumu baru saja melepaskan segel pada tenaga dalammu. Mengapa kau tidak segera berterima kasih kepada gurumu? Kau baik-baik saja sekarang. Benarkah? Cobalah dan kau akan tahu. Jangan mencobanya padaku. Pergilah keluar dan cobalah. Baiklah. Pergi. Aku pergi. Sudah pulih. The Itu film bagus. was translated Benar-benar sudah pulih. and narrated Tentu by saja. M-Media. Benar guru. Pedang Jinghong warisan turun-temurun di kediaman Pangeran Yuko. Apakah guru tahu keberadaannya? Di mana pedang Jinghong? Kau harus pergi mencarinya sendiri. Selain itu masalah yang paling mendesak saat ini. Kau harus segera rebut posisi pewaris pangeran. Dan memulihkan martabat kediaman Pangeran Yu. Jika tidak kau bisa undang bencana kapan saja. Hal ini tidak mudah sama sekali. Guru. Mengapa orang tua ini begitu sulit ditemukan? Aduh, bagaimana bisa aku bertransmigrasi tanpa alasan? Sudahlah, aku harus menyelamatkan nyawaku dulu. Aku akan menghadapi apapun yang terjadi. Titah kekaisaran tiba. Yi Qingzhou segera terima titahnya. Kasim Wei. Wei Xian, pengurus besar urusan istana. Kaisar memanggilmu. Segera masuk ke istana. Ada masalah penting untuk dibicarakan. Ini sudah sangat larut. Urusan mendesak apa ini? Aku baru saja keluar dari penjara. Bisakah aku bernapas sejenak? Istana Daniel. Kasim Wei. Mengapa Anda terburu-buru? Tentang apa masalah ini? Permaisuri Sisai tiba di ibu kota kekaisaran bersama delegasinya lusa kemarin dan mengajukan niat untuk aliansi pernikahan kepada kaisar. Kaisar saat ini sedang memilih kandidat untuk berpartisipasi dalam aliansi pernikahan. Permaisuri Sisai mencari aliansi pernikahan. Apa hubungannya denganku? Tunggu aku. Zhao Wen, Kaisar Daniel. Kaisar Tuan Muda Ye telah tiba. Beri hormat. Berlutut. Bangkitlah. Mia Permaisuri Sisai, perekrutan pendamping di Danin dimulai dalam 3 hari. Akan dimulai. Kamu harus berpartisipasi. Jika kamu bisa memenangkan tempat pertama, kami pulihkan posisimu sebagai pewaris Pangeran Yu dan The memberimu film imbalan was yang besar. translated and Hubungan narrated antara by Sisai dan Danin M-Media. sedang tegang. Beberapa konflik telah terjadi. Mereka ingin menggunakanku sebagai pion. Kaisar. Negara Danin kita penuh dengan orang-orang berbakat. Mengapa Anda pilih saya langsung ikut? Saya hanyalah orang hancur yang baru saja keluar dari penjara. Ini adalah kehendak Permaisuri Mia dari Sisai. Dia secara khusus menyebutkannya kepada kami. Kamu harus berpartisipasi dalam majelis aliansi pernikahan. Mengapa demikian? Saya belum pernah bertemu dengan Permaisuri Sisai itu. Permaisuri menyebutkan kepada kami bahwa bertahun-tahun yang lalu ayahmu di medan perang menyelamatkan nyawanya. Ada hubungan seperti itu. Takdir yang luar biasa. Pergilah dan bersiaplah dengan cepat. Kami agak lelah. Xiao Huiling cedera. Qingzhou, Kaisar, mengapa beliau pilihmu ikut majelis aliansi pernikahan? Apa sebenarnya niat di balik ini? Jika dia tidak memilihku, dia akan memilihmu. Aku juga tidak tahu apa maksudnya. Tapi, karena aku bisa memenangkan kecantikan Sisai, dan juga memulihkan statusku sebagai pangeran turun-temurun. Ini hal indah, yang sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau. Sebuah pencapaian ganda yang sempurna. Kali ini aku bertekad untuk menang.
Kakak King Shore, meskipun tenaga dalammu telah pulih, kau tetap tidak boleh meremehkan musuh. Kakak jaga dirimu, aku pergi sekarang. Pergilah ke sana. Permaisuri Sisai tiba. Nia Permaisuri Sisai. Melapor kepada Permaisuri Sisai. Persiapan majelis aliansi pernikahan selesai. Kudengar mereka ikut majelis aliansi pernikahan hari ini. Semuanya adalah naga di antara manusia dari bangsa Danin. Aku harap mereka tidak mengecewakan permaisuri kami Kaisar. Gue di prajurit puncak Sisai. Kakak King Shore, kudengar Pangeran Jin Xiao Yiche juga akan berpartisipasi. Apakah kau memiliki keyakinan mutlak? Kau pikir siapa aku? Dan permaisuri Mia ini? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat wajahnya. Perasaanmu terhadapnya? Kau tetap yang paling penuh perhatian. Benar. Aku tak biarkanmu untung muda. Kasim Wei, Anda boleh memulai. Permaisuri Sisai. Majelis perekrutan aliansi pernikahan segera dimulai. Bagus. Kami mengundang Pangeran Jie untuk naik ke panggung. Bagus. Xiao Yichen Pangeran Jin. Kami undang si Tunan Putra Menteri Personalir naik panggung. Situ dan Tuan Muda Menteri. Bagus. Bagus. Tuan muda situ mahir dalam seni sastra dan bela diri. Pangeran Jin Zhao Yichan bijak dan strategis. Kemahiran bela dirinya melampaui 3 pasukan. Melihat ke seluruh ibu kota kekaisaran, tidak ada yang bisa melampauinya. Kompetisi hari ini pasti akan spektakuler. Kami mengundang rakyat jelata Yi King Sol untuk naik ke panggung. Ini aku. Aku datang. Itu Yi King Shu pewaris dicopot Pangeran Yu. Situ Shen-Tian Menteri Danin. Apa yang dia lakukan di sini? Benar-benar. Dia baru bebas dari penjara setelah hukuman. Pangeran turun-temurun dipermalukan. Diizinkan ikut majelis aliansi pernikahan. Yi Qingzhou segera turun. Tahukah kau kejahatan ganggu majelis aliansi pernikahan? Kau hanyalah seorang rakyat jelata. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berpartisipasi di majelis aliansi pernikahan? Kasim Wei, apa maksud dari semua ini? Semuanya berhenti menganalisis ini. Berhenti menganalisis. Aku datang ikut pertemuan aliansi pernikahan. Ada dekret kekaisaran dari kaisar. Itu memang benar. Ada keberatan. Kaisar Pangeran Jin, Anda juga tidak keberatan, bukan? Ye Qingshu, hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu akan The memecahkan film was kebuntuan ini. translated Babak pertama, and menguji narrated by kecerdikan dan M. Media. kebijaksanaan. Tantangan ini disisai kami. Belum ada yang mampu menyelesaikannya. Siapapun buat pohon layu berbunga dalam satu batang dupa, orang itu akan menang. Pohon layu berbunga. Gunakan energi internal paksa tumbuh. Itu tetap tidak bisa dibuat tumbuh. Gunakan tenaga dalam paksa tumbuh. Kau benar-benar bodoh. Mereka meminta pohon layu untuk berbunga. Kau bicara pakai tenaga dalam paksa tumbuh. Katakan itu padaku sekali lagi. Masalah ini bisa diselesaikan. Pengawal bawakan kuas dan tinta. Orang ini ternyata punya otak juga. Apakah kau punya rencana untuk menyelesaikannya? Jika tidak, menyerahlah lebih awal. Dan pergi dari sini. Saudaraku pun tak bisa pikirkan rencana. Orang tak berguna sepertimu bisa solusi. Cepat keluar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Membuat pohon layu berbunga. Apa sulitnya itu? Sungguh sombong. Benar-benar lelukon. Kasim Wei, tolong bawakan aku sebaskom air dingin nanti. Aku sang pangeran pakai lukisan wakili bunga Mei yang dapat membuat pohon yang layu berbunga. Strategi semacam itu. Aku ingin tahu apakah itu mendapat persetujuan permaisuri. Kecerdikan Pangeran Jin sangat luar biasa. Bisa memikirkan rencana seperti itu. Mengesankan. Aku akan melakukannya. Pergi. Maafkan pertunjukanku yang sederhana ini.
tahu cara beradaptasi dengan keadaan, dan tetap begitu tenang. Yai Qingshu, kamu hari ini. Mengapa kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya? Kau benar-benar melelehkan lilinnya, dan membentuknya menjadi bunga prem. Pemuda ini ternyata sangat cerdas dan lihai. Trik spell yang tidak layak dipamerkan. Kaisar Permaisuri. Bagaimana solusiku? Babak pertama, Yi Xingjiao menang. Terima kasih Permaisuri. Seperti yang diharapkan benar-benar hebat. Terima kasih. Jangan berpuas diri kau hanya mengandalkan oportunisme. Babak selanjutnya adalah kompetisi energi internal. Kau sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Babak kedua kompetisi. Silakan semuanya tunjukkan energi internal kalian. Empress of Sisei akan menilai hasilnya secara langsung. Apa ini? Aku adalah pendekar nomor 1 di Sisai. Batu ini disebut adamantite. Sangat keras. Tidak bisa dihancurkan oleh pedang atau bilah senjata. Apakah Danin Kingdom kalian memiliki seorang pendekar yang mampu membelah batu ini menggunakan energi internal? Apa sulitnya itu? Aku duluan. Kau duluan. Yi Qingshu, kau kehilangan semua tenaga dalammu 5 tahun yang lalu. Babak ini, kau boleh menyerah. Jika tidak, kau akan menjadi bahan tertawaan. Merusak reputasi Danin kita. Seluruh dunia tidak tahu bahwa skill pada tenaga dalamku telah dilepaskan. Bukankah ini persis seperti pucuk di cinta ulam tiba? Kaisar Pangeran Jin, karena Anda memiliki kepercayaan diri, mengapa aku harus menyerah? Terlebih lagi, ketika saatnya tiba, siapa yang benar-benar akan mempermalukan Danin, kita akan tahu setelah mencobanya. Bagaimana jika? Maksudku, bagaimana jika ternyata itu adalah Kaisar? Menyedihkan sekali, tenaga dalamnya melemah. Tenaga dalam Tuan Muda Situ benar-benar biasa The saja. film was translated and narrated by M Media. Lemah dan tidak berdaya. Tidak bisa dihancurkan. Kalian semua buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Layak jadi Master nomor 1 Sisai. Pendekar nomor 1 dari kerajaan Sisai, tidak lebih dari ini. Bawa potongan adamantite yang lain. Jika batu ini tidak bisa dibelah, aku akan membuatmu tampak seperti batu ini. Kalau begitu aku akan. Kaisar Pangeran Jin, Anda tunjukkan lebih dulu. Bagus. Pangeran Jin masih tetap hebat. Energi internal ini. Bagus sekali. Pangeran Jin masih yang paling hebat. Dia bisa belah adamantite jadi tumpukan batu hancur. Masih belum terlambat untuk mengaku kalah sekarang, agar kau tidak akan benar-benar dipermalukan. Putri Sisai. Pangeran ini bertekad untuk menikahinya. Tingkat tenaga dalam ini hanya lumayan saja. Ini masih jauh lebih rendah daripada milikku. Prajurit nomor 1 Sisai. Apakah ada batu lain seperti ini? Bawa potongan adamantite yang lain. Berhenti berlagak. Siapa tak tahu kau tak berguna tanpa energi internal. Dia orang tak berguna hilang tenaga dalam. Sangat mustahil baginya untuk membelah adamantite. Si tak berguna ini hilang energi internal. Dia sebenarnya Dia benar-benar mengambil adamantite yang tidak bisa dihancurkan dan membelahnya menjadi tumpukan bubuk halus. The Tenaga film was dalam mengerikan macam translated apa ini? and narrated by M lihat Media. cepat. Kakak King Shou benar-benar memiliki energi internal yang dalam. Ini benar-benar ajaib. Apakah ini masih pewaris tidak berguna Yi Qingzhou itu? Benar sekali. Pangeran Jin hanya bisa pecah adamantite. Energi internalnya capai tingkat tak tertandingi.
Wah, itu luar biasa. Ya, Ye Qingshu, kapan kamu memulihkan tenaga dalammu? Kamu mampu lampaui Pangeran Jin Master Sisai. Pangeran Jin. Katakan padaku di babak ini, di antara kita berdua. Siapa yang mempermalukan Danin? itu hanyalah ujian kekuatan internal. Pemenangnya belum ditentukan. Bukankah masih ada babak final? Yi Qingzhou memenangkan babak kedua. Tuan muda Yi, tenaga dalam Anda sungguh menakjubkan. Babak final. Setiap orang boleh memilih lawannya secara mandiri. Untuk melakukan pertarungan bela diri. Bila senjata tidak punya mata, aku mendesak semua orang untuk sangat berhati-hati. Yi Qingshu, aku memilihmu hari ini. Kau pasti akan mati. Kaisar Pangeran Jin. Kalau begitu aku harus menantangmu. Tunggu sebentar. Kau harus ekstra hati-hati saat berhadapan dengan beberapa orang ini. Ada apa? Apakah kau takut mati? Takut mati masih. Bisa berlutut minta ampun. Kalian salah paham, kalian semua salah paham. Aku yakin, sama sekali tidak perlu ada kerumitan seperti itu. 1, 2, 3. Kalian bertiga serang aku bersama-sama. Kau. Yi Qingzhou, apakah kau gila? Hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk melawan 3 orang lainnya. Ini benar-benar sombong, tidak tahu malu dan cari mati. Sempurna. Mari kita hadapi dia dulu. Lalu kita akan bersaing di antara kita sendiri. Katakan padaku, bukankah kau konyol? Kau mau pakai bambu patah kalahkan kami bertiga? Lelucon macam apa ini? Ye Qingshu, apakah kamu benar-benar sangat terampil? Atau hanya sombong dengan angkuh? Sejak Pedang Jinghong, kediaman Pangeran Yuku hilang 5 tahun lalu. Sejak saat itu, minus aku tidak pernah menggunakan pedang lagi. Untuk menghadapi kalian bertiga, The film was translated and narrated by sebatang M bambu saja Media. sudah cukup. Aku akan menghancurkanmu sampai mati dulu. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Dari mana si tidak berguna ini mempelajari teknik aneh seperti itu? Mari menyerang bersama. Teknik yang sangat kuat. Bertarung 1 lawan 3. Dia masih menanganinya dengan sangat mudah. Ye Qingshu, keterampilan bela dirimu, kapan itu menjadi begitu luar biasa? Berhenti. Seni bela diri kalian unggul atau lemah, permaisuri sudah lihat jelas. Tidak perlu bertarung lebih jauh. Tunggu dulu. Pemenangnya belum ditentukan. Bagaimana kita bisa berhenti sekarang? Kau benar-benar tidak tahu malu. Tak bisa menang pakai serangan mendadak. Ayo lagi. Kau tunggu. Permaisuri tidak mengeluarkan dekret. Aku pasti akan membunuhmu. Permaisuri Sisai telah menitahkan. Kompetisi telah berakhir. Yi Qingshu lawan 3 tak tertinggal. Ilmu bela dirinya telah mencapai puncak penguasaan. Aliansi pernikahan dan konsorsium selesai hari ini. Yi Qingshu adalah juaranya. Semua orang telah menyaksikan penampilan Yi Qingshu hari ini. Tidak hanya dia meningkatkan prestasi bangsa Danin kita, tetapi dia juga mendapatkan dukungan dari Permaisuri Sisai. Kaisar Raja kita pasti akan memberikan hadiah. Silakan ikuti pelayan tua ini ke dalam istana Yi Qingshu untuk membahas pengaturan pernikahan dengan Permaisuri Sisai. Ye Qingshu,
Apakah kamu benar-benar berniat menjadi pendamping permaisuri Sisai? Kakak Kingshore. Itu mengesankan. Bertarung 1 lawan 3 The itu film luar was biasa. translated and narrated by M Media. Yi Qingzhou, jangan merayakannya terlalu dini. Permaisuri Sisai tak bisa dinikahi sembarang orang. Kau tidak layak. Kau layak. Aku baru saja melihat bahwa si Tunan adalah seorang bajingan. Dan Pangeran Jin ini juga sangat pendendam. Kau harus jauh lebih berhati-hati di masa depan. Dengan adanya dirimu di sini, aku merasa aman. Tuan Muda Ye, silakan ikuti pelayan tua ini ke istana segera. Terima kasih Kasim. Pergilah kalau begitu. Tuan Muda Ye. Pada majelis aliansi pernikahan hari ini, penampilanmu benar-benar mencengangkan. Kaisar sangat senang. Beliau memanggilmu ke istana besok untuk memberikan hadiah. Terlebih lagi, Permaisuri Mia beri undangan pribadi malam ini. Tuan Muda Ye tentu memiliki keberuntungan besar dengan wanita. Kasim Bui, Anda terlalu memuji. Silakan. Permaisuri Mia. Tuan Muda Ye telah tiba. Permaisuri Mia. Pewaris Yi. Kemarilah dan duduklah. Aku mendengar bahwa pewaris Yi dipenjara selama 5 tahun dan kehilangan seluruh tenaga dalamnya. Lalu mengapa di majelis aliansi pernikahan hari ini, Anda benar-benar berubah? Kemampuan bela diri luar biasa, bahkan kecerdasan Anda jauh melampaui yang lain. Wanita ini tidak sederhana. Aku harus mengujinya. Permaisuri Mia. Kali ini datang ke Daninku. Apakah benar-benar hanya untuk mencari suami? Apalagi kemungkinannya? Bagus. Karena tidak ada tujuan lain. Mari kita menikah malam ini. Malam ini bunga-bunga indah dan bulan purnama. Malam yang seindah ini jarang terjadi. Jangan terburu-buru. Sebelum kita menikah, aku butuh Anda menyetujui satu syarat. Kaisar, katakan saja. Jika aku memilih Anda sebagai suamiku, tinggalkan semua kembali ke Sisai denganku. Tidak akan pernah kembali ke Danin lagi. Bisakah Anda melakukannya? Jika aku tidak setuju, apa yang akan kau lakukan? Mengapa tidak setuju ayah Anda Yiu? Menyelamatkan nyawaku 8 tahun lalu. Aku selalu mengingat kebaikan ini. Ini jelas-jelas memintaku menjadi menantu yang menetap di keluarga istri. Jika Anda bersedia kembali ke Sisai bersamaku, Anda akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Ayahku dicelakai oleh penjahat 5 tahun lalu. Aku juga dipenjara secara tidak adil. Bahkan pedang Jinghong pusaka leluhur pun hilang. Jika aku tidak bisa menemukan pedang Jinghong, aku takkan tinggalkan Danin walau setengah langkah. Bagaimana jika Anda tidak pernah menemukannya? Aku percaya usaha manusia menentukan hasilnya. Tebakan Anda benar. Tujuanku datang ke Danin kali ini, bukan hanya untuk mencari suami, untuk promosikan perundingan damai 2 negara, agar tidak ada lagi perang di perbatasan. Miaku. Kaisar tersayang. Lihat saja betapa bergejolaknya istana Danin. Jika kau ingin menghentikan perang sekarang, bagaimana mungkin itu mudah? Aku memikirkan hal yang sama denganmu. Aku percaya usaha manusia menentukan hasilnya. Siapa yang mengirimmu?
Dia. Menggigit lidahnya dan bunuh diri. Ini ditujukan padaku. Mengapa patroli di dalam istana kekaisaran Danin Anda begitu longgar? Mia, istana kekaisaran juga tidak sepenuhnya aman. Berhati-hatilah di masa depan. Kaisar memanggilku ke istana besok. Bahas aliansi pernikahan kau dan aku. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Ini masalah kecil. Saya merasa bahwa masalah aliansi pernikahan ini ya, harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Permaisuri beristirahatlah lebih awal. Tuangkan secangkir air. Tidak. Bukankah kamu pergi ke kamar tidur Permaisuri Sisai? Kupikir kamu akan pergi malam ini. Kepalamu tidak berisi apa-apa selain romansa dan kesenangan. Aku memberitahumu, seseorang berniat membunuh sang putri malam ini. Masalah aliansi pernikahan ini tidak sesederhana yang kita duga. Apel. Siapa yang menginstruksikan pembunuh itu? Dia bunuh diri sebelum aku sempat menginterogasinya. Duduklah. Biar ku beritahu. Kirim orang lagi The selidiknya film was diam-diam dulu. translated and narrated by M Media. Juga ada keberadaan pedang Jing Hong. Selidiki secara menyeluruh. Baiklah. Aku akan pergi dan menangani ini segera. Terlebih lagi, saya merasa bahwa masalah aliansi pernikahan ini masih akan menghadapi komplikasi. Jadi seperti ini rupanya di siang hari. Terlihat sangat mirip dengan Heng Dian. Tuan Muda Ye. Kasimui ada masalah apa? Kaisar dan pejabat istana, karena pernikahan politik dengan Permaisuri Sisai, telah timbul masalah yang sangat besar. Kamu harus menjaga ucapan dan tindakanmu dengan hati-hati. Terima kasih atas peringatannya, Kasing. Aku tahu apa yang aku lakukan. Tuan Muda Ye tiba. Yi Qingshou, mengapa kamu tidak berlutut saat melihat Kaisar? Tidak perlu formalitas. Kasim Wei umumkan dekritnya. Atas mandat langit Kaisar menitahkan, Yi Qingshou. Pada kompetisi aliansi pernikahan kemarin, muncul sebagai pemenang dalam satu gerakan, menjaga prestis bangsa Danin kita. Kami secara khusus menganugerahkan 1000 liang emas dan 1 rumah mewah. Yi Qingshou dengan ini dipulihkan sebagai pewaris Pangeran Yu. Keputusan Kaisar yang terburu-buru mungkin tidak tepat. Kaisar sama sekali tidak boleh. Yi Qingshou adalah sosok yang arogan dan gegabah. Dengan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, baru bebas dari penjara usai jalani hukuman. Dan kemarin dia secara terang-terangan melukai putraku Situnan. Posisinya sebagai putra mahkota sama sekali tidak boleh dipulihkan. Itu adalah putra Anda yang membuat masalah tanpa alasan. Menteri, jangan pakai jabatan tinggi untuk menindas. Menyebabkan masalah tanpa alasan. Aku membuat masalah tanpa alasan. Aku memberitahumu. Kaisar, jika status Yi Qingshou sebagai putra mahkota dipulihkan, beberapa orang mungkin merasa tidak puas, membahayakan istana. Kau bilang aku membahayakan istana. Menurutku momok terbesar bagi istana adalah kau. Apa yang dikatakan menteri sangatlah benar. Yi Qingshou kurang dalam bakat maupun kebajikan, dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang urusan istana. Apa kualifikasi dia untuk jadi putra mahkota lagi? Pangeran Jin Menteri. Kalian berdua adalah pejabat penting istana. Kami tentu saja menghormati pendapat kalian. Apakah Ye Qingshou memiliki bakat atau tidak? Kami akan mengajukan 2 pertanyaan. Kita akan tahu setelah 1 ujian. Kalian semua boleh menjawab, jika dia bisa menjawabnya. Pulihkan gelar Ye Qingshou jadi putra mahkota yuk. Jika kamu gagal menjawab, semua imbalan akan dicabut. Hamba dengan hormat mematuhi perintah Kaisar. Jika kau gagal menjawab, kau juga tidak akan layak menikahi Permaisuri Sisai. Agar kau tidak mempermalukan kerajaan Danin. Silakan Kaisar ajukan pertanyaannya. Dia hanyalah orang kasar yang sembrono dengan hanya kekuatan fisik. Mari kita lihat bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri hari ini. Kasim Wei, sampaikan pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Danin dan Sisai kita sering terlibat dalam konflik perbatasan. Mohon jadikan perang perbatasan sebagai tema. Buat sebuah puisi. Membandingkan puisi dengan orang modern sepertiku. Bukankah ini poin gratis saja? Apa sulitnya ini? Pangeran ini akan pergi lebih dulu. Pasir gurun yang luas bagaikan salju.
rembulan di atas gunung yang bagaikan pengait. Yi Qingshu, semua tahu kau terobsesi bela diri sejak kecil. Tanpa minat pada puisi atau sastra. Bagaimana kamu akan menjawab pertanyaan ini? 1,4 miliar orang di seluruh negeri. Semua tahu kau penuh dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Silakan Anda duluan. Rumput perbatasan subur di musim gugur. Roh yang berlari sampai sekarang masih terdengar. Kuda perang meringkik. Luar biasa kata-kata yang bagus menteri. Yi Qingshu, kau benar-benar tidak berpendidikan jika kau tidak bisa menggubah puisi. Menyerahlah saja dengan cepat. Giliranku. Permisi. Bulan terang erakin celah gunung Erahan. Mengapa setelah Ye Qingshu dibebaskan dari penjara, dia tampak benar-benar berubah? Para prajurit ekspedisi 5.000 km belum kembali. Namun jika jenderal terbang dari kota Naga ada di sini, dia takkan biarkan kudahu lewati Gunung Yin. Luar biasa. Tuan Muda Ye puisinya luar biasa. Silakan mundur dulu. Permisi. Konsepsi artistik dari puisi ini sangat mendalam. Momentumnya luar biasa. Dan itu sangat cocok dengan tema peperangan perbatasan. Ini benar-benar langka. Ini benar-benar aneh. Kapan bocah ini memperoleh bakat seperti itu? The film was translated Puisi Ye Qingshu and memenangkan narrated babak by pertama. M-Media. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada keberatan. Pendapatan pajak dan NIN turun tiap tahun. Ditambah dengan peperangan terus-menerus di wilayah utara. Terlebih lagi Jiangnan sedang menderita wabah di dalam negeri. Kita saat ini menghadapi perselisihan internal dan ancaman eksternal. Apakah ada yang punya strategi bagus untuk menyelesaikan situasi ini? Menteri, apakah Anda memiliki strategi untuk menyelesaikan ini? Aku sedang bicara padamu. Hamba tua Anda percaya bahwa kita harus mengirim lebih banyak pasukan ke wilayah utara dan menaikkan pajak di dalam negeri. Adapun mengenai wabah Jiangnan, Kau benar-benar seorang momok. Benar-benar bodoh. beraninya kamu bicara omong kosong seperti itu di hadapan Kaisar. Jika kamu tidak setuju, silakan nasihati Kaisar, tawarkan strategi sendiri. Jika kamu tidak punya solusi, hukuman apa yang harus kamu terima? Kaisar Hambang memiliki 8 karakter nasihat yang bisa atasi perselisihan dalam dan ancaman luar. Kurangi pajak, tempatkan garnisun di perbatasan. Berikan bantuan bencana. Itu mudah diucapkan. Strategi mendetail apa yang kau miliki. Saya tentu saja akan menyiapkan sebuah pay dan menyajikan strateginya kepada Kaisar. Jika strategimu diterapkan dan masih gagal menyelesaikan masalah internal dan eksternal, lalu bagaimana? Jika strategi saya terbukti tidak efektif, saya Ye Qingshu bersedia menerima hukuman apapun. Anda boleh melakukan sesuka Anda. Bagus. Sepakat. Menteri. Karena diskusi telah mencapai titik ini, mari kita bertaruh. Jika strategi saya terbukti efektif, apa yang akan Anda lakukan? Mengundurkan diri dari jabatan, pensiun dan kembali ke kampung halaman saya. Setuju. Berlaku segera pulihkan Ye Qingshu ke posisi pewaris kediaman Pangeran Yu. Masalah ini tidak memerlukan diskusi lebih lanjut. Terima kasih Kaisar. Melapor kepada Kaisar, Mia Permaisuri Sisai telah menunggu di luar aula untuk waktu yang lama. Silakan undang mereka masuk. Umumkan pemanggilan tersebut. Permaisuri Mia dari Sisai memohon audiensi. Salam, Kaisar Permaisuri Danim. Permaisuri tidak perlu formalitas dan silakan duduk. Mengenai kompetisi aliansi pernikahan kemarin, Ye Qingshu pewaris Yu menang sekali gebrak. Aku ingin tahu pernikahan Permaisuri dan Ye Qingshu telah dinegosiasikan. Sisai kuat secara militer.
Kita benar-benar tidak boleh membiarkannya berhasil menikahi Mia. Mia harus menjadi milikku. Masalah ini masih memerlukan diskusi jangka panjang lebih lanjut. Ini sengaja memberiku jalan keluar. Mengapa? Kaisar Danin selama beberapa tahun terakhir ini. Sisai dan Danin sering berkonflik di perbatasan. Dengan perselisihan yang terus-menerus, rakyat jelata sangat menderita karenanya. Jika kita hentikan perang dan runding damai, maka aliansi pernikahan kita dapat berhasil diwujudkan. Apa maksud Anda dengan itu? Apakah Anda mungkin mengancam permaisuri kami? Kedatangan Kaisar ke Danin kali ini, aku datang dengan ketulusan. Mengenai masalah perdamaian permanen antara kedua negara kita, aku harap Kaisar akan mempertimbangkannya dengan cermat. Persis seperti yang kuduga. Aliansi pernikahan ini cuma kepura-puraan. Jika gencatan senjata ingin dicapai, apa syarat-syarat dari permaisuri, kota Fenghu dan Yuk di perbatasan dua negara? Kami harap akan diserahkan kepada negaraku Sisei. Separuh pendapatan pajak tahunan bisa diberikan ke Danin. Mustahil. Kepada bangsa mana kedua kota ini sebenarnya berasal? Telah diperselisihkan selama ratusan tahun. Pangeran Jin, apa pendapatmu? Kota Fenghuo dan kota Yuk telah berada di Sisai selama berabad-abad. Tempat-tempat itu selalu menjadi wilayah tanpa hukum. Pangeran ini percaya bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh permaisuri menunjukkan ketulusan yang besar. Kaisar Pangeran Jin, Anda benar-benar memahami alasan dan memiliki pandangan ke depan. Tidak hanya itu, aku mendengar bahwa wabah telah merebak di Yanjiang Nandao, menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan penduduk. Sisai kami memiliki obat yang mujarab untuk menyembuhkan wabah. Selama Kaisar setuju, wabah di Jiang Nandao dapat segera diatasi. Wabah itu. Bahkan aku sebagai orang modern tahu itu. Bukankah ini kesempatan besar untuk mendapatkan jasa bagi Danin? Kaisar Tabib Dania tak berdaya lawan wabah. Ini adalah formula obat rahasia dari negara Sisai kami. Wabah bisa dibasmi kurang dari 10 hari. Kaisar. Permaisuri Mia. Jika aku juga tahu resep ini, bisakah aku juga mengajukan syarat untuk gencatan senjata? Yi Qingshu baru kembali jadi pewaris. Jangan bicara sembarangan. Ini adalah resep rahasia dari kerajaan Sisai kami. Mustahil bagi Anda untuk mengetahuinya. Apakah itu benar? Resep untuk mengobati wabah. Menggunakan dansu dan danpi sebagai obat pengantar. Ditambah dengan akar rehmania dan akar rumput ilalang. Direbus terus-menerus di atas api kecil selama lebih dari 6 jam. Pemulihan dimungkinkan setelah 7 hari. Apa yang kukatakan benarkan? Benar-benar tepat kata demi kata. Saya hanya memiliki sedikit pemahaman tentang farmakologi. Sebenarnya resep ini tidak sulit. Hanya tak seorang pun di kerajaan Danin mengetahuinya. Pewaris, mengenai gencatan senjata antara kedua negara, saran apa yang kamu miliki? Saya percaya bahwa kota Fenghu harus diserahkan kepada Danin. Kota Yuk harus diserahkan kepada Sisai. Kedua negara harus mengirim pasukan untuk menjaganya. Pajak harus dibebaskan selama 3 tahun, dan masyarakat harus bebas berdagang. Dengan cara ini, kita berdua bisa menghindari perang dan membiarkan kekayaan menumpuk di kalangan rakyat. Mengapa kita tidak senang melakukannya? Bagus. Pewaris kediaman Pangeran Yu banyak akal dan bijaksana. Sisai dan Danin telah sepakat gencatan senjata. Ini sungguh menggembirakan. Saran sang pewaris cukup masuk akal. Aku setuju. Aku ingin tahu permaisuri Mia. Apa pendapatmu? Aku setuju. Dia lebih dari yang kubayangkan. Bahkan lebih cerdas. Melapor kepada Kaisar. Ketika kami datang ke sini, kami membawa banyak produk khas kerajaan Sisai. Harap bisa berdagang dengan Danin. Tunjukkan itu. Kerajaan Sisai kami kaya akan sumber daya. Silakan lihat semuanya. Ini semua adalah barang yang cocok untuk diperdagangkan. Ini adalah arak berkualitas yang dibuat di kerajaan Sisai kami. Silakan semuanya mencicipi. Begitu banyak hal. Motif tersembunyi apa yang mereka sembunyikan sekarang? Pasti ada konspirasi. Tuanku, ya, ini adalah anggur yang enak. Tidak buruk. Anggur ini benar-benar luar biasa. Rasa anggur ini membekas, dengan sedikit rasa asam dan sepat. Ini memang minuman yang enak. Kaisar Danin, anggur ini unik bagi kerajaan Sisai kami. Kami bersedia menawarkan resep rahasia untuk pembuatan anggur ini. Sebagai imbalan atas 5.000 kg biji besi Danin. Bagaimana pendapat Kaisar? Ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas budi mereka. Bukankah ini akan memenangkan hati Mia? Anggur ini memang racikan yang nikmat. Aku pangeran ini
percaya bahwa syarat pertukara yang diajukan oleh prajurit Gudir dapat diadopsi. Bukankah ini hanya anggur merah? Biji besi itu adalah bahan strategis. Pangeran Jin pintar dan bijaksana. Mengapa Anda begitu bodoh hari ini? Apa yang menurut Anda tidak pantas tentang usulan saya? Kaisar sepanjang sejarah. Biji besi penting untuk membuat senjata dan baju sirah. Menukar 5.000 kg biji besi kita dengan resep pembuatan bir kecil ini. Nilainya benar-benar tidak setara. Saya yakin metode ini tidak tepat. Seorang raja dari Sisei pernah menawarkan 10.000 tel emas untuk mendapatkan resep rahasia arak tersebut. Namun kau menganggapnya tidak berharga. Semuanya tidak perlu berdebat lebih jauh mengenai masalah ini. Kaisar hamba yang tua ini memiliki sebuah rencana. Besok akan ada perburuan di luar kota. Kedua belah pihak dapat bertanding satu sama lain. Jika para pejuang negara Sisai menang, kami akan menyetujui persyaratan perdagangan. Jika negara Sisai kalah, maka resep rahasia anggur serta perhiasan dan giok akan dipersembahkan kepada Danin. Rencana ini cukup bagus. Jika Anda kalah jangan ingkar janji. Aku sang kaisar menyetujui usulan menteri situ. Orang Sisai mahir berkuda dan memanah, dan keterampilan berkuda mereka sangat luar biasa. Aku pangeran ini pasti harus belajar satu atau dua hal. Karena Permaisuri Mia dan Pangeran Jin, keduanya setuju dengan rencana menteri. Aku menyetujuinya. Pewaris kediaman Pangeran Yu, kamu juga harus berpartisipasi dalam perburuan besok. Aku. Saudara King Shou, di sini. Sudah berapa kali aku memanggilmu, menungguku. Anda tampak sangat bahagia hari ini. Sepertinya pernikahan Anda dengan Permaisuri Mia telah ditetapkan. Kaisar pasti telah memberi Anda hadiah yang sangat besar, bukan? Biar ku beritahu kau tentang hal ini. Mulai sekarang kau harus memanggilku pewaris lagi. Kaisar memulihkan statusku sebagai pewaris kediaman Pangeran Yu hari ini. Salam pewaris. Hentikan. Ini benar-benar patut dirayakan. Karena Anda juga memenangkan kejuaraan kemarin. Maka pernikahan ini secara alami harus menyusul. Pernikahan antara Mia dan aku tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Benar. Dua masalah yang kuminta kau selidiki itu. Apakah ada kemajuan? Kau bocah. Kalau begitu menurutku kau harus menyelidiki Pangeran Jin. Mulailah dengan Pangeran Jin. Terlebih lagi Kaisar memanggilku besok untuk berpartisipasi dalam perburuan di pinggiran kota. Saya juga telah mendengar tentang hal ini. Pangeran Jin ini selalu ingin mencampuri pernikahan Anda dengan Permaisuri Mia. Dia selalu kejam dan bengis. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Siasat kecilnya. Aku melihat semuanya dengan jelas. Dia hanya ingin mendapatkan Mia. Dengan begitu kuasai seluruh militer Sisai. Aku. Bagaimana aku bisa membiarkannya berhasil dengan mudah? Pewaris memanglah sang pewaris. Hentikan. Aku sedang bertugas jaga. Kaisar Pangeran Jin, semuanya telah diatur sesuai dengan instruksi Anda. Kali ini kita tidak hanya harus mempermalukan Ye King Shou, tetapi juga memastikan dia mati tanpa mayat yang utuh. Ye King Shou, jika kau tidak mati, hatiku tidak bisa tenang. Kaisar. Pewaris Ye King Shou dari kediaman Pangeran Yu tiba. Kaisar. Permaisuri Mia. Ye King Shou, mengapa Anda baru tiba sekarang? Beraninya Anda membuat Kaisar dan Permaisuri Mia menunggu Anda. Kesopanan macam apa ini? Tidak masalah. Untuk ekspedisi berburu hari ini di luar kota, apakah putra mahkota ya sudah siap? Menurut pendapat pangeran ini, Ye King Shou tak layak ikut perburuan. Biarkan dia ikut rombongan tuntun kereta. Apa maksud Pangeran Jin dengan ini? Kenapa Ye King Shou tak layak ikut perburuan? Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak diketahui semua orang. Ye King Shou kita memang terkenal. Pewaris Pangeran Ye 5 tahun lalu meninggalkan medan perang. Dia tidak tahu apa-apa tentang kemahiran berkuda. Biarkan dia ikut Danin malu.
Tuan Menteri, The film was Anda translated tidak seharusnya and mengejek saya. narrated by Bagaimana M. Anda tahu Media. saya tidak terampil dalam berkuda dan memanah? Pewaris Ye berhentilah mencoba berlagak tanggung. Biarkan Kaisar Pangeran Jin dan Jenderal Zhu berpartisipasi. Begitu saja Danin aman. Mereka ingin mengusirku bahkan sebelum ini dimulai. Putra mahkota Ye, jika apa yang dikatakan Tuan Menteri itu benar, kamu boleh memilih untuk mundur. Kaisar, pernyataan ini tidak benar. Hamba tidak pernah mempertimbangkan untuk mundur. Terlebih lagi di mata hamba, Kaisar Pangeran Jin dan Komandan Pengawal Kekaisaran Su Jingyun, baik dalam memanah maupun seni bela diri, keduanya biasa saja. Jika mereka mewakili Danin kita dalam kompetisi, hamba akan merasa tidak tenang. Beraninya kau tidak menghormati pangeran ini. Itu adalah omongan yang sangat keterlaluan. Yi Qingshou, jangan lancang. Oh, semuanya tidak perlu berdebat. Apakah pewaris Yi terampil dalam berkuda dan memanah? Apakah dia layak ikut perburuan? Kita akan mengetahuinya cukup dengan mengujinya. Bagaimana kita akan menguji? Kaisar, mengapa kita tidak mengadakan kontes? Sebuah tiang sejauh 100 langkah. Mari kita lihat siapa yang bisa mengenainya. Pihak yang mengenainya akan menang. Pihak yang meleset akan kalah. Bagaimana menurutmu? Pangeran ini setuju. Takut Yi Qingshou tak berani tantangan. Pewaris Pangeran Ye kita mungkin bahkan tidak bisa menarik busur. Bagaimana dia bicara soal tiang lampu 100 meter? Jangan mempersulit dirinya. Bagus. Karena kita akan berkompetisi dalam memanah. Mengapa tidak menambahkan taruhan? Kami meminta permaisuri dan kaisar untuk menjadi saksi bagi kami. Baiklah, aku mengabulkannya. Jika kamu menang, aku akan memberimu imbalan 100 liang emas dan 100 keping barang pecah belah giok. Pangeran Jin, menurutku hal-hal ini tidak berarti bagimu. Bagaimana kalau begini, kita adakan babak terpisah. Jika kau kalah, saat perburuan dimulai nanti, kau harus menuntun kuda dan turun dari kereta. Sajikan teh, siapkan anggur untuk kaisar dan permaisuri Mia. Baiklah. Aku juga setuju. Kalau begitu mari kita mulai dengan cepat. Pendekar Gu Dien berhasil mengenai sasaran. Panahan Pangeran Jin tepat sasaran. Pangeran Jin sungguh luar biasa. Kekagumanku padamu bagaikan sungai yang meluap, terus-menerus dan tiada henti. Bahkan jika laut mengering dan batu-batu hancur. Sungguh mengesankan. Pangeran Jin memiliki keterampilan memanah yang luar biasa. Sangat kuat. Yi Qingshou, memanahlah dengan baik. Jangan mempermalukan Danin. Ya, Pewaris Pangeran Yi, apakah kau benar-benar begitu percaya diri? Dia sebenarnya tidak melihat langsung ke sasaran sejauh 100 langkah. Dan bahkan memejamkan matanya. Berlagak saja. Lihat saja dia jelas tidak mampu. Pangeran, dia pasti bukan tandinganmu. Yi Qingshou, jika kau tidak bisa memanah, menyerahlah secara sukarela. Jangan mencari tepuk tangan murahan. hanya 100 langkah. Mengapa aku perlu membuka mataku? Pewaris Pangeran Yi Qingshou berhasil mengenai sasaran. Berhasil menembus tiang lampu. Ye Qingshou, kamu semakin membuat kami terkesan. Kemampuan memanahmu sangat luar biasa. Dan bahkan tenaga dalammu tak terduga. Keterampilan memanah yang begitu luar biasa. Benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Kaisar Pangeran Jin, menurutmu siapa yang memenangkan babak ini di antara kita berdua? Kita bertiga mengenai tiang sejauh 100 langkah. Bagaimana kita bisa menentukan pemenangnya? Kaisar, izinkan pejabat tua ini berbicara dengan adil mengenai kompetisi ini. Pendekar Gu Dier dan Kaisar Pangeran Jin. Keduanya mengenai sasaran. Kemampuan memanah mereka sangat luar biasa. Adapun pewaris Pangeran Ye, anak panahnya memang tidak mengenai sasaran itu sendiri. Namun teknik tahan napas, fokus, dan memanah pejam mata, baru pertama kali ini orang tua ini melihatnya. Oleh karena itu pejabat tua ini berpendapat, putaran ini harus dianggap seri. Sama sekali tidak. Karena aku sudah memiliki taruhan dengan Kaisar Pangeran Jin, maka kita harus menentukan pemenangnya. Jangan terlalu agresif. Kaisar pewaris pangeran berbicara dengan baik. Su Jingyun, Komandan Pengawal Kekaisaran. Komandan Su, Aku akan bertanding melawan pewaris pangeran.
Menjatuhkan tiang sejauh 100 langkah dengan satu anak panah. The Itu film bukanlah was hal yang mudah. translated and narrated by Sepertinya M. kita Media. menghadapi lawan yang tangguh. Kau masih belum tahu bahwa aku sudah lama memulihkan tenaga dalamku, bukan? Keterampilan memanah Komandan Zu memang luar biasa. Tapi bagaimana jika aku tidak menggunakan anak panah? Bocah ini bermain trik lagi. Pewaris pangeran, karena ini adalah kompetisi memanah. Apa maksudmu dengan tidak menggunakan anak panah? Kalau begitu aku akan menggunakan anak panah. Pangeran Jin, Menteri Su, perhatikan baik-baik. Pewaris Pangeran Ye dia. Wah, sungguh luar biasa. Pewaris Pangeran Ye, dengan daun ia potong panah 100 meter. Sehelai daun menghancurkan anak panah. Tembakan tepat dari jarak 100 langkah. Kehebatan bela diri seperti itu sungguh luar biasa. Ilmu memanah yang begitu indah dan tak tertandingi. Di seluruh wilayah sisaiku tidak ada yang bisa menandinginya. Pangeran Jin. Jika Komandan Zu tidak yakin, biarkan dia mencobanya. Kaisar hari sudah semakin larut. Mengapa kita tidak pindah ke tempat perburuan? Mari kita berangkat. Si kasar, akan kubiarkan kau bersikap sombong sedikit lebih lama lagi. Hari ini kau pasti akan kalah. Kaisar Pangeran Jin, kita berdua memiliki taruhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Segera tuntun kuda kemudi kereta untuk serta menyajikan teh dan air. Kaisar dan Permaisuri. Jangan merayakannya terlalu cepat. Aku adalah komandan pengawal kerajaan, bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Kaisar Permaisuri. Personel yang tidak berwenang tidak diizinkan mendekat. Personel yang tidak terkait. Hei, jelaskan dirimu dengan jelas. Kau benar-benar melampaui wewenangmu. Berhenti di sini. Teh Permaisuri telah tiba. Letakkan itu. Baik. Melapor kepada Permaisuri, pewaris Yi Qingzhou sudah menunggu di luar olah. Silakan undang dia masuk. Baik. The film was Pewaris Yi datang dan translated duduklah. and narrated by Aku tidak M. menyangka Media. Permaisuri Mia kita begitu gemar memberikan undangan larut malam. Apa ini? Apakah ini cara unik negara Sisai perlakukan tamu? Pewaris Iko bercanda. Aku mungkin harus segera kembali ke Sisai. Mari kita langsung ke intinya. Syarat aliansi pernikahan yang kuusulkan beberapa hari lalu. Aku ingin tahu apa yang telah diputuskan oleh sang pewaris. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menyetujui usulanmu. Apakah kau yakin ingin menyerah? Tidakkah kau akan mempertimbangkannya kembali? Kembalilah ke Sisai bersamaku, dan kau akan menerima kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Sejak kecil aku nikmati pakaian bagus dan makanan mewah. Mengenai harta benda duniawi ini, aku tidak terlalu menghargainya. Jadi kau tidak pernah merasakan ketertarikan sedikit pun padaku. Tidak tertarik. Itu tidak mungkin. Tapi aku masih memiliki hal-hal yang belum kulakukan. Masalah apa? Sayangnya sulit untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Apakah kau mencoba menunda-nundaku? Kudengar kau sudah menemukan pedang Jinghong dari kediaman Pangeran Yu yang telah hilang bertahun-tahun. Aku memang mendapatkan kembali pedang Jinghong, tapi masih banyak kebenaran yang belum kuungkap. Terlebih lagi aku belum membalaskan dendam keluargaku. Kebenarannya? Apakah kebenaran itu benar-benar sepenting itu? Kau. Aneh, aku merasa sangat panas. Ada apa? Qingzhou, aku sangat panas. Sangat panas. Aku panas. Yi Qingzhou. Kau sungguh lancang.
tubuhku ini. Kebetulan sekali kau tiba. The film was translated and Permaisuri telah narrated by diracuni. M Media. Mengaku tanpa diminta. Jika aku tidak menerima laporan rahasia yang bilang kau berniat tak senonoh pada permaisuri, malam ini kau binatang buas pasti sudah berhasil. Ini jelas sebuah jebakan. Mungkinkah dia bekerja sama dengan Pangeran Jin? Aku tahu kau sangat setia kepada permaisuri. Tapi tolong jaga bicaramu. Aku datang malam ini karena undangan. Dan sama sekali tidak memiliki niat buruk terhadap permaisuri. Cukup omong kosongnya, matilah. Tidakkah kau tahu permaisuri mengundangku ke sini malam ini? Berhenti berbohong, aku tidak mempercayaimu. Mengapa kau berdiri di sana dengan terpaku? Tangkap dia segera. Kau bukan tandinganku. Jangan repot-repot mencoba. Kau dan kalian semua. Jika tidak ada dari kalian yang ingin mati, pergi panggil tabib kekaisaran sekarang juga. Bersekongkol melawan permaisuri adalah kejahatan yang tak termaafkan. Aku benar-benar tidak perlu menjelaskan begitu banyak padamu. Apa kebenarannya? Akan diputuskan setelah permaisuri bangun. Jika aku pangeran ini tiba sedetik saja lebih lambat, reputasi seluruh bangsa Danien akan hancur olehmu. Benar-benar kau. Kau pikir metode hina seperti itu bisa menjatuhkanku? Bersekongkol melawan permaisuri. Yi Qingshu, kau benar-benar ceroboh. Beraninya kau meracuni permaisuri Sisai dan melukai prajurit Sisai. Menurut hukum Danin kau akan dieksekusi tanpa ampun. Ini adalah tuduhan yang dibuat-buat. Mengapa khawatir kekurangan alasan? Kami memiliki saksi mata dan bukti fisik. Apakah kau masih berniat menyangkalnya? Melihat situasi ini, jelas sekali kau digunakan sebagai bidak oleh Xiao Yichen. Menurut pendapatku, orang yang meracuni permaisuri Sisai adalah kau. Kau mencari mati. Beraninya kau menyerang pangeran ini. Tuan-tuan, tidak perlu memaksakan diri. Bukankah kalian sudah mencoba ini beberapa hari yang lalu? Bahkan jika kalian berdua digabungkan, itu tidak berguna saat itu. Serang aku bersama-sama. Kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu. Berhenti berkelahi. Sungguh memalukan kau menyebut dirimu seorang pejuang. Kau hanyalah pemberani tapi bodoh. Kau telah jatuh ke dalam jebakannya, dan kau bahkan tidak menyadarinya sendiri. Pangeran Jin, izinkan aku mengajukan 2 pertanyaan padamu. Bagaimana kau tahu aku akan datang ke kamar permaisuri malam ini? Dan bagaimana kau bisa tahu sebelumnya bahwa aku berniat meracuni permaisuri? Pangeran ini selalu kirim orang diam-diam menguntitmu. Tentu saja aku tahu. Apa kau melihat itu? Apa kau mendengar itu? Kau benar-benar konyol. Jika itu yang kau katakan, mengapa Anda tak lakukan sebelum saya masuk kamar tidur? Menangkap saya. Kau pandai bersilat lidah, hentikan sofisme di sini. Anda bisa bedakan benar dan bohong sendiri. Bagaimana jika kau adalah petarung yang hebat? Bagian luar sepenuhnya dikepung oleh pengawal kekaisaran. Belum terlambat bagimu untuk mengaku sekarang. Dia berniat eksekusi dulu, lalu lapor. Tidak ada jalan lain. Saya hanya bisa mencoba menggertaknya terlebih dahulu. Pangeran Jin, jangan katakan itu. Ini benar-benar sebuah kebetulan. Hari ini, sebelum saya datang menemui permaisuri Mia, saya kirim orang sampaikan pesan ke kaisar, memintanya untuk memindahkan keretanya ke sini juga. Menurut waktunya. Dia seharusnya segera tiba. Si tak berguna ini ternyata sangat teliti. Omong kosong pangeran ini tidak percaya AMU. Pangeran Jin, apakah Anda pikir saya berani menipu Anda? Tunggu saja dan lihat sebentar lagi. Dia akan segera sampai di sini. Pangeran Jin, mungkin kita tunggu kaisar tiba sebelum putuskan hukuman. Aku yakin Asis akan memberi kita kekayaan.
Tidak perlu. Besok, saat masuk istana, aku jujur beritahu Kaisar tentang kejadian malam ini. Yi Qingzhou, matilah. Mungkinkah aku benar-benar salah paham padamu? Berhenti bicara omong kosong. Tidakkah kau bisa menemukan tabib kekaisaran? Permaisuri Anda sudah bangun. Kau. Semalam kita. Anda diberi obat yang manjur dan jatuh pingsan. Tabib kekaisaran sudah menetralkan racun Anda di tengah malam. Istirahat dan pulihkan diri selama sehari dan Anda akan baik-baik saja. Obat kuat apa siapa yang melakukannya? Kalau begitu Anda harus bertanya kepada bawahan baik Anda. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Pendekar Gu di The R film berkata was translated bahwa sayalah and yang meracuni narrated Anda. by M Media. Saya hampir dieksekusi di tempat tadi malam. Mengapa kau tidak segera meminta maaf kepada Tuan Muda? Pewaris Ye. Penilaianku keliru. Mohon maafkan aku. Sudahlah. Anda juga mengkhawatirkan rakyat permaisuri. Hanya milik kalian saja. Dalam saat yang mendesak, saya bisa mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Ya. Pewaris, Permaisuri, Anda juga harus beristirahat dan pulih dengan baik. Saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Saya akan pergi sekarang. Sang Pewaris. Terima kasih Sang Pewaris. Jangan sebutkan itu. Pewaris Ye. Kasim Wei, Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam. Kau telah membuat Pangeran Jin marah. Kau harus berhati-hati. apa maksud Anda dengan itu Kasim Wei? Kasim, apakah Anda percaya Pangeran Jin dalam kejadian tadi malam? Jaga ucapan Anda, pewaris. Jangan bawa masalah bagi pelayan tua ini. Sungguh rubah tua yang licik. Kaisar khusus suruh pelayan tua ini beritahu pewaris. Konflik perbatasan terus meningkat. 3 hari kemudian, Kaisar bahas penanggulangan dengan menteri di pelatihan. Jika saya tidak salah, para menteri istana pasti memiliki pendapat yang berbeda bukan? Pewaris, situasinya sangat The berbahaya. film was translated Anda harus and bersiap lebih awal. narrated by M Media. Saudara Qingzhou, aku telah mengumpulkan informasi. Pangeran Jin dan Zuren siap menekan Kaisar mengenai konflik perbatasan ini. Apakah kau benar-benar memiliki langkah penanggulangan yang sangat jitu? Apakah Anda masih tidak mempercayai saya? Saya pergi menemui Permaisuri Mia tadi malam. Kita hanya perlu melanjutkan sesuai rencana. Semuanya telah diatur dengan benar. Bagus, aku mempercayaimu. Hati-hati. Awas, The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau baik-baik saja? Tahta ini seharusnya sudah menjadi milikku 5 tahun yang lalu. Berhenti meronta. selama aku masih bernapas. Tidak ada satupun dari kalian yang berani menyentuhnya. Mohon Kaisar serahkan segala kekaisaran negara dan segera turun tahta. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda telah menangkan. Yi Qingzhou, kau terlalu sombong. Meski punya 3 kepala 6 lengan, kau tetap mati.
Sekelompok bajingan tak tahu malu. Kau melukai muridku. Apakah kau masih berniat melakukan kudeta dan pengkhianatan? Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa yang lebih unggul. Gawat, Guru, jika Anda tiba sedikit saja lebih lambat, nyawaku akan berakhir di sini. kau sudah tahu kebenarannya. Aku tiba tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat. Siap segera 3 hari lagi di lapangan latihan. Aku menjamin nyawa Anda akan aman. Pada saat itu, seluruh kebenaran akan terungkap. Siapa kau? Berani ikut campur? Apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Hanya dengan mengandalkan kalian semua, dapatkah kalian membunuhku? Guru, lihat-lihat. Mereka bertarung. Aku mengerti maksudmu. Kita akan menyelesaikan semua dendam baru dan lama bersama-sama. Serbu masuk. The film was translated and narrated by M Media. Keahliannya bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Jika dia tidak melindungi jauhan Artadi, dia tidak akan terluka. Aku takut membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Aku akan menyerahkanmu kepada Kaisar untuk ditangani. Kaisar, sekarang sudah baik-baik saja. Cedera Anda. Sudah tahu lama mereka berkhianat bersama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang tua itu adalah gurumu. Mengesankan bukan? Bagaimana jika Anda memang mengalahkanku? Militer dan Nian di tangan Pangeran Jin dan aku. Kaisar tidak dapat mengerahkan satu prajurit pun. Jenderal Zhu, setelah bertahun-tahun ini Anda masih tetap sama? Sombong dan keras kepala sama sekali tidak berubah. Lihat apa ini? Sebuah kepingan militer. Ini adalah tanda militer pangeran ini. Mengapa itu ada di tanganmu? Mengapa kepingan militer itu ada di tangan Anda? Kaisar, ini adalah kepingan militer milik Xiao Yiqi dan Zhu Rene. Sekarang setelah aku memiliki kepingan militer ini, Anda dapat mengerahkan seluruh kekuatan militer Danin. Terima kasih. Permaisuri Mia, aku tidak bisa kembali ke Sisai bersamamu. Sebenarnya ada satu alasan lagi. 5 tahun lalu kediaman Pangeran Yu dibantai tragis. Hanya aku yang berhasil selamat secara kebetulan. Kaisar dulu Putri Sulung menyelamatkanku. Utang budi ini harus aku balas. Jadi begitu rupanya. Bagaimanapun perasaan tidak bisa dipaksakan. Hayat dan anak keluarga Zhu, dan bagaimana Zhao Yichen harus ditangani, akan sepenuhnya diputuskan oleh Kaisar. Kau telah berjasa besar dalam melindungi penguasa. Bagaimana aku harus membalas jasamu? Kaisar muridku memang kaku dalam berbicara. The Namun film dia was sepenuhnya setia translated kepada and Anda, Kaisar. narrated by Guruku M mabuk. Media. Omong kosong apa yang kau pikirkan? Selamat tinggal Kaisar. Aku tidak mabuk, lepaskan aku. Aku akan berangkat besok untuk kembali ke Sisai. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Aku akan melakukannya. Permaisuri. Hati-hati dalam perjalananmu. Sebelum aku pergi, aku punya satu pertanyaan lagi yang ingin kutanyakan padamu. Silakan. Apakah kau dan Kaisar Danin akan menikah?
Siapa yang bisa memastikan tentang takdir? Aku pikir semuanya harus diserahkan pada takdir. Hati-hati. Selamat tinggal. Kaisar, mengapa Anda lari ke sini? Tidak ada orang lain di sini. Jangan panggil aku Kaisar. Biar kulihat. Apa yang sedang Anda lakukan? Bukankah seharusnya kita memulai sebuah hubungan?